Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fakaifa halukum jami'an? Insyaallah fi hadha sabah sanastamir darsana wa nuraji' kadzalika ma qad akhadna fi liqa'ina al-madi. Wa insyaallah fi hadha sabah sanakhudhu al-mawdu' yakni al-jumlah al-ismiyah. Tayyib, wal an unduru ila hadhil amthilah. Al-jumlah al-ismiyah. Fal mithal min al-jumlah al-ismiyah al-ula. Al-jumlah al-ula al-hujratu wasi'atun. Al-hujratu wasi'atun. Wal jumlah ats-tsaniyah al-jawwu mu'tadilun. Al-jawwu mu'tadilun. Wal jumlah ats-tsalitsah asy-syari'u muzdahimun. Asy-syari'u muzdahimun. Wal jumlah ar-rabi'ah ad-daru wasi'atun. Ad-daru wasi'atun. Unduru al-jumlah al-ismiyah tatakawwanu min kalimatain. Jumlah ismiyah selalu terdiri dari dua hal, dua bagian. Al-jumlah al-ismiyah tatakawwanu minal mubtada wal khabar. Fal mubtada huwa al-kalimah al-ula. Dan mubtada itu yang dinamakan mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimah. Jadi dalam contoh ini mana yang mubtada? Ahsantum, al-mubtada al-kalimah al-hujratu, al-jawwu, asy-syari'u wa ad-daru. Jadi isim yang terletak di awal kata, awal kalimat adalah mubtada. Namanya adalah mubtada. Sedangkan pelengkapnya adalah khobar. Kalau mubtada tadi adalah kata-kata atau isim yang terletak di awal kalimah, maka khobar adalah yang melengkapi mubtada, yang membersamai mubtada, membentuk suatu jumlah. Ya, jadi contohnya itu kalimat yang pertama, al-hujratu wasi'atun. Al-hujratu wasi'atun. Al-hujratu mubtada, wasi'atun khobar. Nah, kenapa dinamakan melengkapi? Karena bila kita coba nih untuk mengatakan al-hujratu. Nah, bagaimana hujrohnya? Nah, ketika kita melanjutkan perkataan kita, al-hujratu wasi'atun. Ternyata ruangan itu atau kamar itu luas. Barulah pendengar akan faham. Yang mendengarkan kalimat itu akan faham, oh ternyata ruangan itu luas. Nggak akan bertanya-tanya lagi. Kadzalika al-mithal ats-tsani al-jawwu mu'tadilun. Ya, begitu juga dengan contoh yang kedua, al-jawwu mu'tadilun. Bila kita berhenti sampai al-jawwu, nah yang mendengarkan akan bingung. Kenapa dengan al-jawwu? Jawwu itu apa sih? Al-jawwu itu cuaca. Ya. Nah, kenapa dengan cuacanya? Ada apa? Ketika kita berhenti di al-jawwu saja masih akan banyak pertanyaan. Tapi ketika kita melanjutkan al-jawwu mu'tadilun, al-jawwu mu'tadilun. Nah, yang mendengarkan akan paham, oh, faida ternyata al-jawwu mu'tadilun, ternyata cuacanya bagus, sedang-sedang saja, nggak panas, nggak dingin, itu maksudnya di situ. Jadi pendengar akan paham bila kita menggandengkan mubtada dengan khobar, seperti itu. Begitu juga al-mithal ats-tsalits wal mithal ar-rabi. Ya, begitu juga contoh kalimat ketiga dan kalimat keempat. Asy-syari'u muzdahimun. Ketika kita hanya mengatakan asy-syari'u, kenapa dengan jalanannya? Ternyata bila kita lanjutkan barulah akan paham muzdahimun. Ternyata jalanan itu ramai. Begitu juga ad-daru wasi'atun. Rumah itu luas. Seperti itu. Berarti kita faham dari sini bahwa al-jumlah al-ismiyah selalu terdiri dari mubtada dan khobar.
Jadi mubtada dan khobar itu selalu saling melengkapi. Kita lihat itu di bawahnya. Al-jumlah al-ismiyah al-azraq yang biru itu mubtada dan yang oranye adalah khobar. Mubtada ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada jumlatan ismiyatan. Sedangkan khobar adalah isim marfu' yang bersama mubtada membentuk jumlah ismiyah. Nah, kita bisa lihat pengertian di bawahnya al-jumlah al-ismiyah. Kullu jumlatin tatarokkabu min mubtada'in wa khobarin. Jumlah ismiyah adalah seluruh jumlah atau seluruh kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Hatta huna fahimtum jami'an? Bisa difahami ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam jumlah ismiyah, kita perlu memperhatikan baik-baik khususnya dalam mubtada dan khobarnya. Kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mubtada dan khobar sama-sama isim. Mubtada wal khobar kilahuma isim. Jadi mubtada dan khobar sama-sama isim. Yang kedua, mubtada dan khobar sama-sama marfu'. Marfu' di sini salah satunya adalah berharokat dhammah. Itu yang sama, ya. Kemudian mubtada. Kalau mubtada mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Kalaupun mubtadanya muannats, khobarnya juga harus muannats. Bila mubtadanya mufrad, khobar mufrad. Mubtada musanna, khobar musanna. Mubtada jama', khobar jama'. Ya, bila mubtadanya mufrad atau menunjukkan tunggal, khobarnya juga harus menunjukkan tunggal. Mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Mubtadanya jama', khobarnya juga jama'. Jadi semuanya harus sama dalam mubtada dan khobar. Yang membedakan hanya satu hal, yakni mubtada ma'rifah. Ma'rifah itu menggunakan alif lam atau isim yang ma'ruf, ya. Sedangkan khobar nakiroh atau biasanya menggunakan tanwin, ya. Kita bisa lihat contoh al-jumlah fi hadhil maqta'. Asyari'u muzdahimun. Asyari'u menggunakan alif lam, mubtadanya menggunakan alif lam, muzdahimun, khobar menggunakan tanwin. Asyari'u mudzakkar yang menunjukkan mudzakkar, muzdahimun mudzakkar. Selanjutnya asyari'u mufrad, muzdahimun mufrad. Ya, syari' menunjukkan tunggal, muzdahim juga tunggal. Asyari'u muzdahimun, jalan itu ramai. Sedangkan contoh yang sebelah kiri, al-hujratu wasi'atun. Al-hujratu wasi'atun. Al-hujrah mubtada menggunakan alif lam. Jadi harokatnya dhammah biasa ya, al-hujratu. Sedangkan khobar tidak menggunakan alif lam atau nakiroh, maka berharokat tanwin. Al-hujratu wasi'atun, dua-duanya marfu'. Marfu'nya dengan dhammah. Al-hujratu mubtadanya muannats, wasi'atun khobarnya juga muannats. Kemudian al-hujratu mufrad, mufrad yakni tunggal, wasi'atun juga mufrad. Seperti itu. Jadi harus benar-benar sama antara mubtada dan khobar. Begitu juga contoh-contoh selanjutnya. Di sebelah kanan itu untuk yang mufrad mudzakkar, tunggal mudzakkar, sedangkan yang sebelah kiri adalah untuk mufrad muannas atau tunggal yang muannas. Kita baca yang sebelah kanan, at-talibu jadidun. Murid itu baru. Selanjutnya, al-faslu maqfulun. Kelas itu terkunci. Al-baitu murattabun. Rumah itu rapih. Al-qitaru sari'un. Kereta itu cepat, ya.
Selanjutnya di sebelah kiri at-thalibatu nasyitatun al-qittatu at-thalibatu nasyitatun, siswi itu rajin, al-qittatu latifatun, kucing itu lembut atau bisa juga halus. Selanjutnya al-haizanatu kabiratun, lemari itu besar. Yang selanjutnya an-nadhafatu wajibatun, kebersihan itu wajib. Nah, kita bisa lihat sebelah kanan sama semua susunannya, begitu juga sebelah kiri yang muannats juga sama susunannya. Thayyib, ilahuna fahimtum jami'an? Bisa difahami? Wal'an sebagai latihan, sebagai tadribat, coba buatlah 6 jumlah ismiyah, 3 mudzakkar dan 3 muannats. Uktubu fil kurrasah, tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dicantumkan di kolom yang tersedia. Thayyib, hadza ma nastati an na'khudhuhu wala tansai al-wajib. Alhamdulillah laqad intahaina min hadzal dars wa la'allakum tafhamun. Insyaallah sanastamir darsana fi liqa'ina at-tali. Barakallahu fikum jami'an. Fanakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.